teman-teman, saya Maria Chelsea Bonakaju dengan NIM 230109014. Kali ini saya akan menjelaskan 3 metode pembelajaran yang saya pilih dalam melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas. Yakni yang pertama, itu metode diskusi, yang kedua metode field trip, dan yang ketiga metode based learning. Oke teman-teman, kita masuk yang pertama yaitu metode diskusi. Pengertian dari metode diskusi sendiri yakni interaksi komunikasi antara dua arah, yaitu antara guru dan siswa, untuk bertukar pikiran, memecahkan masalah, atau memperjelas suatu konsep. Nah, strategi tahapan dari metode diskusi sendiri, yakni yang pertama itu persiapan. Itu meliputi menetapkan topik dan tujuan yang akan didiskusikan. Yang kedua itu pelaksanaan, yakni pembentukan kelompok, dan penetapan aturan main. Yang ketiga itu ada diskusi. Jadi diskusi sendiri kan adalah proses bertukar pendapat di bawah arahan moderator, dan moderator itu sendiri adalah guru. Yang terakhir ada evaluasi, yakni penarikan kesimpulan secara kolektif. Yang berikut proses terapan di dalam kelas. Nah, siswa dibagi dalam kelompok kecil terdiri dari 4-5 orang dan diberikan kasus atau pertanyaan pemantik, lalu setiap kelompok mempresentasikan hasil pemikirannya untuk ditanggapi oleh kelompok lain. Ada pula kelebihan dan kekurangan dari metode diskusi sendiri, yakni yang pertama, kelebihannya itu melatih keberanian berbicara, menghargai perbedaan pendapat, dan berpikir kritis. Dan kekurangannya di sini itu sering didominasi oleh siswa-siswa tertentu dan memakan waktu lama jika tidak terarah. Jadi seperti siswa-siswa yang lebih pintar itu lebih dominan di dalam kelompok itu. Terus alasan saya memilih metode diskusi ini sebagai salah satu metode yang akan saya terapkan dalam kelas nanti, itu yakni metode ini sangat efektif untuk melatih soft skill dan kemampuan argumentasi yang logis. Selain itu juga, dalam kelompok itu siswa bisa saling berkolaborasi untuk bertukar pikiran dan lain sebagainya. Yang kedua ada metode field trip. Nah, pengertian dari metode field trip ini teman-teman merupakan metode pembelajaran dengan mengajak siswa mengunjungi objek atau tempat tertentu di luar kelas untuk mempelajari sesuatu secara langsung. Nah, strategi tahapan dari metode field trip yakni yang pertama dari perancangan, kemudian pelaksanaan, dan ada pelaporan, dan yang terakhir itu ada tindak lanjut. Nah, kita mulai dari perancangan teman-teman. Jadi di sini guru itu menentukan lokasi, membuat izin, serta membuat lembar kerja siswa atau LKS. Yang kedua pelaksanaan itu terjadi kunjungan ke lokasi dan pengumpulan data atau observasi. Yang ketiga pelaporan, itu siswa menyusun laporan dari hasil kunjungan yang sudah mereka buat itu. Dan yang terakhir tindak lanjut itu mendiskusikan hasil temuan di kelas. Proses terapan di dalam kelas. Nah, metode field trip ini mempunyai proses terapan dalam kelas di mana guru membawa siswa ke museum, pabrik atau lingkungan alam, dan siswa melakukan wawancara atau pengamatan langsung berdasarkan panduan yang diberikan oleh guru. Nah, sekarang kita melihat kelebihan dan kekurangan dari metode field trip. Yang pertama kelebihan dari metode field trip itu menjadikan belajar itu lebih nyata atau kontekstual, lalu menghilangkan kejenuhan siswa, dan yang ketiga itu meningkatkan minat siswa terkait dengan mata pelajaran itu. Misalnya, mata pelajaran sejarah, guru sejarah dapat membawa siswa ke museum untuk melihat langsung fosil atau penemuan yang pernah ditemukan dan disimpan di museum. Yang kedua ada kekurangan, itu dimana memerlukan biaya, persiapan yang rumit, dan resiko keamanan di luar sekolah. Yang ketiga, alasan kenapa saya memilih metode field trip itu yaitu memberikan pengalaman sensorik yang tidak bisa didapatkan hanya melalui buku atau teori di dalam kelas. Yang ketiga itu ada metode project based learning. Nah, metode project based learning ini merupakan metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media di mana siswa melakukan eksplorasi untuk menghasilkan produk nyata di akhir pembelajaran. Nah, kita masuk yang berikut, ada strategi tahapan dari metode project based learning. Nah, yang pertama itu pertanyaan mendasar. Jadi guru memberikan tantangan atau masalah nyata. Terus yang kedua itu mendesain project. Jadi siswa merencanakan perencanaan proyek terkait dengan masalah nyata atau tantangan yang telah diberikan oleh guru tadi. Yang berikut menyusun jadwal. Jadi setelah siswa merancang perencanaan proyek, mereka kemudian menyusun timeline pengerjaan proyek tersebut. Yang berikut memonitor. Jadi tugas guru di sini yakni memantau kemajuan proyek yang dilakukan atau dilaksanakan oleh siswa.
Yang berikut ada menguji hasil. Jadi menguji hasil di sini itu yakni presentasi produk atau hasil karya yang dihasilkan oleh peserta didik. Yang terakhir ada evaluasi. Nah, di sini siswa merefleksikan proses dan hasil yang telah mereka capai. Yang berikut ada proses terapan di dalam kelas. Di sini misalnya siswa diberikan tugas membuat video kampanye lingkungan, dan di situ mereka melakukan riset, syuting, hingga editing selama beberapa minggu sebelum dipamerkan di depan kelas. Nah, ada pula kelebihan dan kekurangan dari project based learning. Kelebihannya yakni meningkatkan kemandirian, kreativitas, dan kemampuan kolaborasi. Yang berikut kekurangannya yakni project based learning ini memerlukan fasilitas yang memadai dan waktu pengerjaan yang relatif lama. Nah, di sini mengapa saya memilih metode project based learning ini? Yakni menurut saya metode ini paling sesuai dengan kebutuhan industri masa depan karena fokus pada solusi masalah dan hasil karya. Baik, sekarang kita masuk ke peran guru di abad ke-21 ini. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh guru di abad ke-21 ini? Nah, teman-teman, di abad ke-21 ini, guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, melainkan beralih menjadi fasilitator, motivator, kreator lingkungan belajar, dan pemandu atau guide. Nah, teman-teman, guru sebagai fasilitator itu ia menyediakan sarana dan mempermudah akses siswa untuk belajar secara mandiri. Yang kedua, guru sebagai motivator itu memberikan dorongan agar siswa tetap semangat dalam menyelesaikan proyek atau diskusi yang sulit. Yang ketiga, kreator lingkungan belajar. Nah, di sini guru itu dapat menciptakan suasana kelas yang demokratis saat diskusi dan menantang saat metode pembelajaran project based learning tadi. Yang terakhir itu dia sebagai pemandu atau guide on site, yakni ia mengarahkan siswa saat melakukan field trip agar tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Yang terakhir itu ada penilaian otentik. Nah, guru tidak hanya menilai angka ujian, tetapi juga ia menilai proses, sikap, dan karya yang dihasilkan oleh siswa. Nah, teman-teman, kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan tadi, yakni secara holistik, sinergi ketiga metode ini memfasilitasi pergeseran paradigma pembelajaran dari teacher center menuju ke student center learning. Dengan menetapkan peserta didik sebagai peneliti, pembelajaran sejarah tidak lagi bersifat indoktrinatif, melainkan berbasis pada penyelidikan atau inquiry based. Hal ini secara substansial meningkatkan literasi sejarah peserta didik, di mana mereka mampu memproduksi pengetahuan, bukan sekadar menghafal, serta memahami relevansi peristiwa masa lampau terhadap dinamika sosial budaya kontemporer di lingkungan mereka. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya Maria Chilsia Bonakaju, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam memaparkan materi saya. I just had to let you know you're